Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridho Allah. Amin. Hari ini kita akan belajar materi tentang peluang dengan submaterinya, yaitu tentang peluang empirik. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memahami pengertian peluang suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, menentukan ruang sampel dari suatu percobaan. Yang ketiga, menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan yang keempat, menentukan peluang empirik dari suatu percobaan. Kita masuk materi pengertian peluang. Pada suatu percobaan melempar atau mengundi uang logam, maka permukaan yang akan muncul berupa angka atau berupa gambar tidak dapat ditentukan sebelumnya. Nah, munculnya salah satu permukaan yang diharapkan masih merupakan kemungkinan atau nama lainnya adalah peluang. Jadi peluang di sini adalah perbandingan antara kejadian yang sudah terjadi dengan semua kejadian yang mungkin terjadi, atau kesempatan yang muncul pada suatu percobaan atau besarnya suatu kemungkinan yang ada pada suatu percobaan. Nah, contoh lain dari suatu percobaan adalah yang berupa sehari-hari yang bisa kalian temukan adalah pelemparan atau pengetosan dadu pada permainan monopoli dan lain sebagainya, koin uang logam untuk mengambil keputusan, pengambilan kartu bridge, pemutar spinner, dan lain sebagainya. Ada batas nilai peluang untuk setiap kejadian A. Misalnya di sini dalam peluang kejadian A itu adalah nilainya lebih besar dari atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari atau kurang dari sama dengan 1. Nah, batas nilai untuk peluang ini digambarkan dalam suatu garis lurus. Ini dimisalkan batasnya adalah paling bawah itu 0. Ini dinamakan kejadian mustahil. Apa saja contohnya? Misalnya kalau ada kejadian matahari terbit di sebelah barat, itu adalah suatu kejadian yang mustahil. Nah, di sini kejadian yang pasti di sebelah kanan nilai peluangnya adalah 1. Maksudnya apa? Bahwa misalnya di sini matahari akan terbit di sebelah timur, itu adalah suatu kejadian yang pasti. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke ada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, lambangnya di sini adalah huruf S besar. Kemudian ada titik sampel. Apa titik sampel? Yaitu setiap anggota dari ruang sampel. Nah, di sini banyaknya kejadian A dinyatakan dengan N A besar, dan banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Oke, kemudian ada nilai peluang kejadian A dengan ruang sampel S. Di sini rumusnya adalah bahwa peluang kejadian A itu nilainya adalah NA dibagi dengan NS. Oke, nanti kita bahas lagi di slide berikutnya. Di sini ada cara menentukan atau menyusun ruang sampel. Pertama, ada dengan cara mendaftar, yaitu dengan menyebutkan atau mendaftar semua titik sampelnya. Misalnya di sini ruang sampel pada satu kali percobaan pelemparan mata uang logam adalah, di sini sampelnya kemungkinannya hanya ada 2, yaitu kalau tidak angka pasti gambar. Jadi di sini ditulis disingkat dengan huruf A besar dan G besar, dengan A untuk angka dan G untuk gambar. Kemudian ada lagi ruang sampel pada satu kali percobaan pelemparan sebuah dadu adalah, kalian tahu permukaan dadu ada 6 sisinya. Di situ tertera angka mulai dari 1 sampai dengan 6. Jadi di sini sebagai sampelnya adalah semua angka kita tulis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai sampel dari sebuah dadu. Oke, di sini untuk nomor 2 ada diagram pohon, yaitu dengan membuat cabang seperti pohon. Misalnya pada pelemparan 2 koin mata uang logam sekaligus. Kalian tahu setiap mata uang memiliki angka dan gambar. Nah, kalau ada 2 buah koin mata uang dilempar sekaligus, maka ruang sampelnya akan berbeda dengan jika hanya 1 koin mata uang. Di sini ruang sampelnya menjadi dibuat seperti pohon seperti ini, dihubung-hubungkan angka dan gambarnya dibuat di sini dimisalkan angka dengan angka dulu, kemudian angka dengan gambar, seterusnya untuk yang koin yang kedua ada gambar dan angka, dan
gambar dengan gambar. Dari diagram pohon di samping, ruang sampelnya bisa kalian tentukan menjadi di sini dalam kurung angka dengan angka, kemudian angka dengan gambar, selanjutnya gambar dengan angka dan gambar dengan gambar. Oke, di sini bagaimana cara yang ketiga, yaitu membuat tabel. Di sini biasanya membuat tabel akan lebih mudah dan teratur. Perhatikan di sini untuk koin 1 dan koin 2 dengan dua kemungkinan yang ada, angka dengan gambar. Selanjutnya kita susun, pasangkan sesuai kolom dan barisnya, maka kita dapatkan bahwa pasangan yang pertama untuk ruang sampelnya adalah angka dengan angka, angka dengan gambar, selanjutnya gambar dengan angka dan gambar dengan gambar. Oke, jadi di sini perhatikan untuk percobaan melambungkan dua koin seperti yang sudah dijelaskan tadi dari tabel, kita akan mendapatkan bahwa ruang sampelnya ada 4, maka masing-masing pasangannya merupakan titik sampel dan banyaknya sampelnya adalah 4. Jadi masing-masing merupakan titik sampel dan dijumlahkan, dihitung menjadi bahwa sampel semuanya ada 4. Selanjutnya, bagaimana kalian bisa menentukan banyaknya sampel pada percobaan atau melambungkan dua dadu? Di sini dimisalkan jadi ada tabel dadu 1 dan dadu 2 dengan nomor-nomor permukaan dadu 1 sampai 6. Setelah kalian hubungkan masing-masing angka dengan yang sesuai kolom dan barisnya, ada pasangan angka-angka seperti yang ada pada tabel. Kalau kalian hitung jumlahkan masing-masing pasangan itu adalah merupakan semua ruang sampel. Jadi di sini banyaknya titik sampelnya kalau kalian hitung menjadi NS sama dengan ada sebanyak 36 titik sampel. Jadi semua sampelnya ada sebanyak 36. Oke, kita menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian dari suatu percobaan. Oke, perhatikan di sini. Contohnya 1, 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama, tentukan banyaknya. Yang pertama A, NA, jika A adalah kejadian muncul mata dadu keduanya bilangan ganjil. Kemudian yang B, banyaknya anggota B, jika B adalah kejadian muncul jumlah mata dadu adalah 6. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Kalian perhatikan tabel yang sudah ada sebelumnya seperti yang ada di samping kanan, bahwa dengan menghubungkan dadu 1 dan dadu 2 pada tabel, kalian sudah melihat bahwa di sini ada banyak titik-titik sampelnya, yaitu berjumlah 36 ruang sampel. Nah, di sini dari tabel yang ada kita akan menjawab soal yang A, bahwa A adalah kejadian muncul mata dadu keduanya bilangan ganjil. Kalau kalian pilah bahwa kalian cari yang mana merupakan pasangan keduanya merupakan bilangan ganjil, ada sebanyak yaitu 9 titik, yaitu pasangan seangka 1 dengan 1, 1 dengan 3 dan seterusnya sampai dengan 5 dan 5. Setelah kalian hitung bahwa banyaknya anggota kejadian A muncul mata dadu keduanya bilangan ganjil ada sebanyak 9, maka ditulis NA atau banyaknya anggota kejadian A ada sebanyak 9 buah. Kita akan menjawab yang B selanjutnya, yang ditanya banyaknya anggota B, di mana B adalah kejadian muncul jumlah mata dadu adalah 6. Setelah kalian lihat pada tabel sebelah kanan, maka kalian lihat ke pasangan angka yang pertama dengan angka yang kedua kalau dijumlahkan nilainya adalah 6. Di sini setelah kalian lihat bisa dibaca pada tabelnya pasangan yang ditanyakan adalah 1 dengan 5, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dan 2, kemudian 5 dan 1. Nah, ada sebanyak 5 buah. Jadi banyak anggota B yang kejadiannya muncul jumlah mata dadu 6 adalah sebanyak 5 buah. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini dalam sebuah kotak terdapat bola berwarna merah, biru, putih, dan coklat.
akan diambil 2 buah bola satu demi satu tanpa melihat. Setelah diambil satu bola, bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Pertanyaannya, tentukan banyak titik sampelnya. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan, kita akan menentukan dulu ruang sampelnya. Perhatikan pada tabel di sebelah kanan ini bahwa bolanya itu ada 4, yaitu merah, biru, putih, dan coklat. Nah, karena akan diambil 2 buah bola satu demi satu, dengan dikembalikan setelah diambil salah satunya, maka ruang sampel yang bisa kita buat di sini adalah bahwa pengambilan pertama merah, kemungkinan yang kedua juga nanti akan merah lagi karena dikembalikan ya. Selanjutnya ada kemungkinan merah dengan biru, merah dengan putih, kemudian merah dengan coklat. Ada lagi untuk pengambilan pertama mungkin ada biru, pengambilan kedua merah, dan seterusnya seperti yang tergambar pada tabel. Ngerti ya? Ada kemungkinan terakhir adalah coklat dengan coklat. Di sini dimisalkan C dengan C. Nah, jadi setelah kalian hitung banyaknya pasangan yang mungkin terjadi pada kejadian yang dimaksudkan, ada sebanyak 16 buah. Masing-masing merupakan titik sampelnya, dan setelah dihitung ada 16 titik sampel. Jadi NS-nya adalah 16. Ngerti ya? Ada lagi di sini peluang empirik atau nama lainnya frekuensi relatif. Apa itu peluang empirik kejadian A? Adalah di sini dimisalkan P dalam kurung A besar, peluang kejadian A sama dengan frekuensi muncul kejadian A dibagi dengan banyak percobaan yang dilakukan, atau dimisalkan di sini frekuensinya dalam N A kemudian dibagi dengan banyaknya percobaan dimisalkan dengan N besar. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Di sini nomor 1. Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu 4 dari percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 30 kali. Hasil pelemparan dadu tersebut seperti tampak pada tabel. Tentukan peluang empirik kejadian A. Oke, di sini dibaca dalam tabel bahwa kemungkinan terjadi setelah 30 kali pelemparan dadu adalah muncul angka 5, 4, 4, 2, dan seterusnya. Nah, dalam tabel ini terbaca bahwa muncul angka mata dadu 4 ada sebanyak 10 kali. Maka di sini ditulis NA atau banyaknya kejadian muncul mata dadu 4 ada 10. Nah, banyaknya percobaan di sini N besar sama dengan 30 kali, maka peluang empirik kejadian A adalah perbandingan frekuensi munculnya kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan. Kita substitusikan angka yang ada 10/30 menjadi, kita sederhanakan 1/3. Jadi peluang empirik kejadian A nilainya adalah 1/3 atau boleh ditulis dalam bentuk desimal menjadi 0,33. Oke, kita lanjut contoh nomor 2. Di sini pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, kuning, dan biru, didapatkan data sebagai berikut. Kelereng hitam 22 kali, kelereng putih 26 kali, yang biru 24 kali. Jika percobaan dilakukan sebanyak 100 kali, tentukan A. Peluang empirik kejadian terambilnya kelereng putih, yang B. Peluang empirik kejadian terambilnya kelereng kuning. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Diketahui bahwa banyak percobaan di atas adalah 100 kali, berarti di sini nilai N besar sama dengan 100. Kemudian banyaknya kejadian A, kejadian terambilnya kelereng putih adalah 26. Nah, NB adalah kejadian terambilnya kelereng kuning, menjadi kita hitung di situ tidak ada data kuning, berarti nanti kita dapatkan dari 100 dikurang dari jumlah seluruh kejadian yang sudah muncul di sana, yaitu kita dapatkan 100 dikurang 22 ditambah 26 ditambah 24, maka kita dapatkan sisa untuk pengambilan kelereng kuning yaitu 28 buah. Nah, di sini kita langsung bisa menjawab bahwa untuk menjawab soal yang A, peluang empirik kejadian terambilnya kelereng putih menjadi peluang A sama dengan NA per N sama dengan 26/100. Kita sederhanakan menjadi 13/50. Selanjutnya untuk yang B, peluang kejadian empirik terambilnya kelereng kuning menjadi NB per N sama dengan 28/100. Kita sederhanakan menjadi 7/25.
Oke, ngerti ya. Kita lanjutkan ke contoh yang terakhir. Setelah memutar kertas pin, jarum panah menunjukkan sektor warna sebagai berikut: merah, kuning, kuning, hijau, kuning, kuning, merah, hijau, hijau, hijau. Nah, pertanyaannya, peluang empirik untuk sektor warna merah adalah, oke, perhatikan bagaimana penyelesaiannya, bahwa diketahui banyak putaran yang dilakukan adalah N sama dengan 10 kali. Jadi kalian hitung di situ munculnya merah, kuning dan seterusnya itu ada sebanyak 10 kali. Jadi datanya N sama dengan 10. Nah, kejadian muncul warna merah di sini ada sebanyak 2 kali. Berarti peluang empiriknya adalah, atau P kejadian A muncul warna merah adalah 2/10. Kita sederhanakan menjadi 1/5 atau boleh ditulis menjadi 0,2. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan ke peluang teoretik minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan disimak ulang untuk yang belum paham tugas dan latihannya. Lihat seperti yang ada pada layarnya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.